Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok, ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kehusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan di antara ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya, dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diri kita sepenuhnya, menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar, ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, itu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan. Kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya, supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini, dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tuh sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah
berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang tobatnya benar, siapa yang tobatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini? Maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbiratul ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang nggak pernah bosan membacanya, orang nggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qiraah. Ya, pakai alif lam bisa al-qiraah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah iftitah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qiraah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qiraah. Nah, yang dimaksud qabla al-qiraah ini jelas ke inti bacanya itu Al-Fatihah, itu Al-Quran. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm. Wik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Quran. Ya, itu adalah apa? Al-Quran dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membahas itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan bainat takbiri wal qiraati, ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Ke sini. Nah, dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu, posisi kewajibannya, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya, keutamaan Al-Fatihah ini, keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti
terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah, ya seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah, babnya, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Inda kulli rak'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadisnya hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatul Fatihah inda kulli rak'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya, ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk, ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki, itu nomor hadis 395. Ya, juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan gak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali, itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa. Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq, kan, bin Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah ya anil Ala an abihi an Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah, karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq nih yang pertama, Ishaq dari Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan, man shalla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun ya, fahiya khidajun talatan, 3 kali ya, ay ghairu tamamin. Sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya, jadi kan tadi kita bahas 2 kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah. Kedua, keutamaannya ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah. Kan? Isim mausul konjungsi kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan, sifatnya personal tapi bentuknya luas.
Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, Anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, "Hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana," itu kan? Baik. Jadi man shalla salatan. Hei engkau, hei siapapun ya yang menunaikan salat, satu salat. Ya, salat apapun ini. Salat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 24 4 3 4. Ya, subuh 2 4 zuhur 4 asar 3 maghrib 4 isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu salat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam salat itu, ya, bi ummil Qur'ani, dengan ummul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali, ya banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu, yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran, yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu, ya, di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang nerobos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan, ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang, kata Nabi SAW, nggak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Faya khidajun, faya khidajun, faya khidajun. 3 kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, pencuri, dia pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini, pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu nggak sempurna, gitu kan? Yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya, ghairu tamam artinya nggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan dia nggak sah sholatnya. Ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian, ya. Jadi dia yang disepakati, yang nggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naksi juga karena harokatnya fathah, ya tidak sempurna. Itu la naksi artinya kurang, nggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik, maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi Az-Zuraiki ketika dia sholat dan nggak sempurna sholatnya, diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul ma'mum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Adapun imam jadikan untuk diikuti, maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Maka di Hanafi itu diam.
menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Kesini dulu teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita sholat sendirian ya ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan dia, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib, misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat zuhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuman anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini. Yuk, kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik. Dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla. Ini kita tuliskan ya. Bismillah. Qala Allahu azza wa jalla ya. Qala Allahu azza wa jalla. Dia. Ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafadznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafadz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafadznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis qudsinya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Garis bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata, qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini, nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya di sini baini wa baina 'abdi wa baina 'abdi wa li 'abdi. Ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafaz dia sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu sholata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat. Maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam. Khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan.
dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya, ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan nisfa ini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat, kan, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat. Qasamtu salat, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting. Nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hambaku kata Allah itu, ya, hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hambaku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya. Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi, ya, hak Allah, kewajiban kita dengan benar. Niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, iftitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hambaku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat. Dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan. Sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita. Maslahat kita dunia dan akhirat. Baik, teruskan hadisnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita kemudian mengungkapkan hak kita kepada Allah. Dan memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Idza qala al-'abdu. Nah, ini tafsirannya kenapa di sini as-shalah diartikan dengan Al-Fatihah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba sudah mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nih. Sudah masuk ke Al-Fatihah kan? Baik, jadi kita memulai dengan bacaan kita Al-Fatihah. Nanti di sini kalau masuk ke hukum nanti, ya, terkait dengan perbedaan-perbedaan pandangan. Ya, di Al-Fatihah disepakati jumlahnya 7, gitu kan. Hanya nanti ulama berbeda pendapat dimulai dari mana. Ada yang memulai dari Bismillahirrahmanirrahim, ada yang memulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti yang memulai dari Bismillahirrahmanirrahim, menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya kan, yang membacakan jahar, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang membacakan sir di situ. Ya, sementara Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu menghitung dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan di sini menempatkan Bismillahirrahmanirrahim ada ditempatkan sebagai ayat mandiri yang terpisah, karena pertanyaan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menanyakan pada Rasulullah, adakah kemudian pemisah di antara surah-surah Al-Quran yang menjadikan surah itu dipahami bukan bagian dari surah yang lainnya, maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim di sini. Maka nanti sebagian memosisikan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian terpisah, ayat yang berdiri sendiri sebagai pembuka di setiap surah. Sebagai pembuka di setiap surah. Karena itu bedanya Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dipisahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya nanti Al-Baqarah dengan Ali Imran dipisahkan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali At-Taubah nanti. Ya, kecuali At-Taubah, Al-Bara'ah, karena ini terkait dengan peperangan, izin untuk membela diri, izin untuk membela kehormatan, membela bangsa, membela masyarakat, kan, membela saat dizalimi. Maka dalam pembelaan itu ada pertumpahan darah. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang terkait dengan kasih sayang. Dalam perang gak ada kasih sayang. Gak ada orang nembak, izin nembak ya, Dor, aku sayang kamu sebetulnya. Itu terlalu lebay Joni, nggak ada, perang ya perang, tembak ya tembak, gitu kan. Makanya nanti di Al-Bara'ah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, langsung ta'awudz, langsung ke bara'atum minallah dan seterusnya. Nanti Bismillahnya tetap berjumlah 114, karena nanti di An-Naml pun ada wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sempurna di 114 kali disebutkan dalam Al-Quran.
Ya, untuk Al-Fatihah pun itu disebut sebagai pemisah bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim pada riwayat yang tadi disampaikan dalam pandangan madhab selain Asy-Syafi'i dan juga madhab Hambali. Yang bacanya jahar Asy-Syafi'i, Hambali bacanya sir. Ya, di Maliki langsung ke Alhamdulillahirabbil alamin, di Hanafi juga demikian. Nah, ketika masuk ke sini teman-teman sekalian, ya, hadis yang diqudsi, wa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Jika seorang hamba mulai membaca Al-Fatihahnya dan dia katakan alhamdulillahirabbil alamin. Fokus ya. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah menjawab bacaannya ini dengan jawaban hamadani abdi. Hamadani abdi. Ya, hambaku telah memujiku. Pelan-pelan ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kan? Ar-rahmanir rahim, kalau hamba membaca ar-rahmanir rahim, kemudian Allah menjawab, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab gitu kan? Asna alayya abdi. Asna alayya abdi. Baik. Hambaku tengah menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba membaca maliki yaumiddin, ya kan? Maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, maka Allah pun menjawab, majjadani 'abdi, ya. Majjadani abdi. Hambaku tengah mengagungkanku. Di hadisnya qala marwatan fawada ilayya 'abdi, ya kan? Hambaku tengah menyerahkan urusannya kepada keagunganku, ya kan? Nah, ini dia yang paling menarik teman-teman sekalian. Ketika sampai pada ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini beda sendiri teman-teman jawabannya nih. Ketika hambaku berkata dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla. Ini intinya. Allah menjawab hadza. Ini dia. Baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allahu akbar. Nah, kata Allah, inilah yang dimaksud komitmen antara aku dengan hamba-Aku. Tadi di awal, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Ini komitmennya. Kata Allah, ini komitmen antara aku dengan hamba-Aku. Wa li 'abdi ma sa'al. Jika hamba-Ku benar menunaikan salat sampai bacaan ini, apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan. Ya, apapun yang dia minta saat ini aku akan berikan. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini dalam posisi berdiri teman-teman. Ini dalam posisi apa? Berdiri. Sekarang saya mau ilustrasikan sebentar ya. Simpan dulu ini. Saya mau ilustrasikan. Kita buka dulu teman-teman sekalian. Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 38 sampai 39. Ya, bersama Anda mushaf ya, tolong dibuka. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di mushaf standar paling kanan pojok sebelah atas. Ya, saya mau kisahkan sejenak saja. Nabi Zakaria alaihi salam telah berumah tangga dan berharap mendapati keturunan dari ikhtiar rumah tangganya. Dan Allah berkehendak dengan satu kehendak yang sangat luar biasa, ujian bagi beliau. Dari mulai berumah tangga sampai rambutnya memutih, fisiknya sudah letih, gitu kan? Washta'ala ra'su syaiba. Jadi dalam bahasa Al-Qur'an di surat Maryam itu sudah mulai rambutnya memutih ya, dan terus tidak pernah putus asa. Ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan saya tidak pernah putus asa untuk memohon kepadamu ya Rabb untuk punya keturunan. Ternyata qadar Allah belum dapat keturunan. Bahkan istrinya divonis monofus dan mandul, mohon maaf secara medis. Ya, nanti teman-teman yang mengalami peristiwa serupa misalnya belum ada keturunan setelah berumah tangga cukup lama dan sebagainya, bisa ditempuh salah satu ikhtiar ini. Ya, ini contoh kepada kita untuk bisa diamalkan. Nah, maka apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, beliau kemudian berikhtiar untuk menunaikan sholat dengan sempurna di mihrab. Mihrab itu bisa jadi bentuknya ruangan, ya kayak imam masjid tuh ya, imam kan ada ruangan mihrab kan untuk mengimami itu. Nah, atau kita bisa bikin di rumah, bisa ruangan, atau kalau nggak ada ruangan pun teman-teman, atau di musala bisa bikin satu bagian mihrab. Kita bisa jadikan hamparan sejadah aja, seperti saya pernah bikin juga begitu. Ya, dulu waktu saya pertama ke Indonesia, kemudian dengan istri itu kan ngontrak, dan bukan aib. Ya, kita mengontrak dan sebagainya, kita hamparkan sejadah untuk menunaikan ibadah di situ, ya, dan jadikan mihrab. Dan mihrab itu tempat yang memang khusus untuk ibadah. Jadi nggak ada yang lain-lain tuh, handphone apa semua cerita-cerita nggak usah masuk ke situ. Ya, jadi nggak bisa terima misalnya telepon, atau kita mohon maaf sekali ya makan di situ, atau bikin status pun jangan. Ya, ceklik selfie, maaf ya jangan ganggu aku sedang di mihrab, itu nggak boleh. Keluar dulu di situ. Ya, mihrab khusus untuk ibadah saja. Dan di antara fungsi mihrab mempercepat terkabulnya doa. Ya, di antaranya. Makanya imam, kenapa tempatnya di mihrab saat dia memimpin sholat? Karena imam itu adalah puncaknya.
Imam itu intinya dalam sholat yang diharapkan bisa terkabul dengan bacaan imam doa-doa kita. Ya kan? Nah, dari sini kemudian teman-teman sekalian, boleh kita punya mihrab di rumah, ya, seperti Maryam punya mihrab. Ya, di ayat ke-37-nya kan Maryam, ya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Maryam punya mihrab. Nah, Nabi Zakaria kemudian mencoba menunaikan di mihrab itu, bermohon kepada Allah sesuatu ya yang tidak ada batas, ya seperti Maryam mendapatinya. Ya, sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab. Wahhab. Kalau kita memohon kepada Allah, menyebut dan meminta dengan tulus, kita katakan hab. Untuk pribadi li, kalau banyak lana, hab lana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maka di sini Nabi Zakaria menunaikan salat. Dan saya pernah sampaikan di edisi yang awal-awal bahwa salat itu ibadah spesifik kita sebagai pembuktian keimanan kepada Allah. Karena pembuktian keimanan, makanya semua nabi umat sebelum Nabi Muhammad pun salat. Ya, kan pernah saya sampaikan, ya Nabi Isa itu sholat, ya kan? Nabi Isa sholat, ada di surah Maryam, ya, surah 19 ayat 31 sampai dengan 33. Kemudian siapa lagi? Nabi Zakaria ini saya sebutkan, Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat ke-14, kan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Ismail ya sholat, meminta keluarganya sholat, Quran surah 19 Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nah, kembali ke kisah Nabi Zakaria alaihissalam, maka beliau memberikan kesan kepada kita bahwa kalau ada manusia memvonis kita sesuatu yang nggak mungkin, nggak bisa, mustahil dan sebagainya, gitu kan? Ini nggak memungkinkan, maka ini tanda langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk memohon. Nabi Zakaria memberikan tanda kalau sudah mustahil kata orang, maka mohonlah kepada Allah. Maka beliau menunaikan salat dan dalam salatnya berdoa. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil punya keturunan karena istriku begini-begini, karena aku sudah begini. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon ya Allah, anugerahkan aku keturunan dari sisimu. Engkau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja belum terkabul, kepada siapa lagi hamba mesti memohon? Sekarang perhatikan jawabannya di ayat 39. Ketika dipanjatkan dalam sholat dengan benar, lihat jawabannya. Dengan cepat sekali. Fa pakai fa. Saya sering terangkan huruf fa ini ya. Fanadathul malaika. Fanadathul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka baru doanya selesai. Salatnya belum selesai. Baru doanya selesai, turun malaikat memberikan jawaban. Doa kamu terkabul. Wa huwa, sedangkan Nabi Zakaria itu qa'imun. Ini saya tuliskan. Qa'imun yusalli, ini dia. Fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria, ini poinnya, masih tegak berdiri. Masih tegak berdiri. Masih berdiri, yusalli, dalam salatnya. Fil mihrab, di mihrab. Ini poinnya. Masih berdiri dalam salat. Jadi, beliau bacakan permohonan dalam salat itu dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri, minta kepada Allah. Doanya baru selesai, masih berdiri, salatnya belum selesai. Tiba-tiba turun jawaban. Ya, sedangkan dahsyatnya kesempurnaan salat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW melalui Rasul yang sangat mulia. Karena nabinya paling mulia, paling takwa, paling dekat dengan Allah, maka kemuliaannya luar biasa. Sempurna syariat salatnya, dan bedanya dengan umat di masa lalu, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Umat sebelum Rasulullah salat dulu, minta, baru turun jawaban. Umat Nabi Muhammad SAW sebelum tiba waktu salat ditunggu oleh Allah. Mau minta apa dalam salat? Silahkan minta. Yuk, buka Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 153. Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ingat, imannya dikhitab. Imannya langsung diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimunculkan. Seakan menanda ayat ini bahwa adakah iman dalam jiwa kita? Iman kita dipertaruhkan. Ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ista'inu bis sabri was salah. Ini dia. Hei semua orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, masalah-masalah apapun yang kalian rasakan, kan? Maka terimalah itu dulu dengan sabar sebagai ujian untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Karena yang lain pun diuji. Ya, Nabi diuji, sahabat diuji, tabi'in diuji. Engkau Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan. Gak pengen diuji, kamu siapa ya, Ance? Ya, jadi ini balik ke sini teman-teman sekalian. Terima dulu dengan sabar. Wassalah, dan mintakan solusi dari ini semua lewat sholat. Lewat sholat.
Nah, sekarang apa hubungannya dengan Al-Fatihah? Lihat baik-baik ya. Ketika Nabi Zakaria meminta, nah, masih berdiri dalam sholatnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad SAW, ya, dengan barakah Nabi yang sangat mulia, belum sholat, udah diminta, dipanggil, siap-siap saat sholat mau minta apa. Nah, sekarang perintahnya, ista'inu. Nih, ista'inu. Fokus baik-baik. Ini perintah dari Allah. Kalau kita mau katakan, teman-teman sekalian, ya Allah, kami mau sholat, dan saat sholat itu, kami akan meminta kepadamu. Perhatikan baik-baik. Nah, ini perintah kita saat menunaikan sholat. Ini masuk dalam bagian ibadah. Di Quran, surah ke-20, Taha, ayat ke-14. Kata Allah, kalau kalian yakin dengan imanmu aku Tuhan, kan? Ya, maka buktikan lewat itu, pembuktian itu, ya, keimanan itu lewat sholat. Innani anallahu, sayalah Allah, sungguh sayalah Allah satu-satunya Tuhan. Ya la ilaha illa ana, nggak ada yang disebut Tuhan kecuali saya. Fa'budni, maka sembah saya. Ini perintahnya di sini, fa'budni. Fa'budni, ya kan? Yang ini wasta'inu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, ini fa'budni salatnya. Kalau kita ingin pindahkan bentuk perintah ini ke bentuk penghambaan, ya, untuk mengeksekusi ini, untuk membuktikan, maka kalau saya pakai a, kalau kita banyak pakai nun. Nah, ya, bentuknya rubah ke fi'il mudhari. Ini a'bud jadi a'bud kalau sendirian. Kalau banyakan kita semua ganti jadi na'bud. Na'bud. Ya? Baik. Yang kita sembah siapa? Allah, kan? Allah. Maka kita akan katakan, ya Allah, kami ingin buktikan kami menyembahmu, ya Allah. Kami siap sholat kepadamu, ya Allah. Engkau katakan, sholat. Sembah aku, ibadah kepadaku, sholat. Kami katakan, ya Allah, kami siap menyembahmu hanya kepada Engkau, tidak ada yang lain. Engkau katakan Engkau yang Tuhan, tidak ada yang lain. Kami pun akan katakan, ya Allah, kami siap hanya kepada Engkau, kami akan menyembah, ya Allah. Hanya kepada Engkau, hanya kepadamu. Maka hanya kepadamu, itu bahasa Arabnya iyaka, didahulukan. Iyaka na'budu. Rumus yang sama, ini. Ista'inu, jadikan bentuk kemudian penghambaan kita menjadi nasta'in. Nah, kalau kita katakan hanya kepadamu saja, ya Allah, kami minta. Gak ada yang lain, karena hanya Engkau yang Tuhan. Ya, hanya Engkau yang Allah, hanya Engkau yang hak. Maka katakan iyaka. Tuh. Sekarang lihat. Ini perintah Quran surah 2 ayat 153. Ini Quran surah 20 ayat ke-14. Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semua. Ya, saya, Anda, dan kita semuanya. Adakah kita temukan kalimat ini, iyaka na'budu, ya, dan iyaka nasta'in di dalam bacaan salat kita? Ada, Ustaz. Di mana? Al-Fatihah. Nih. Idza qala al-'abdu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Anda bayangkan? Ya, makanya pantas di sini Allah mengatakan, lihat kalimatnya baik-baik. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Aku. Apa komitmennya? Ini yang dari awal, wa li 'abdi ma sa'al. Kan Allah katakan, ista'inu bis sabri was shalah. Kamu punya masalah, kamu punya persoalan, datang kepada Aku, ya. Mintakan dalam salat, Aku kabulkan. Sekarang di mana ya Allah cara memintanya? Tuh, Zakaria meminta alaihissalam dalam berdirinya minta, Aku kabulkan. Contohnya, kamu belum minta, Aku udah panggil. Bacakan, apa bacaannya? Iyaka na'budu. Ketika sampai ke bacaan ini, iyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami mengungkapkan keimanan kami. Sekarang kami membuktikan keyakinan kami kepadamu, ya Allah. Hanya Engkau yang Tuhan, Engkau ya Allah. Kami menyembahmu, ya Allah, lewat salat ini. Nih. Wa nasta'in. Dan Engkau mintakan, perintahkan kepada kami untuk minta. Kalau kami ada kesulitan, kami ada permohonan, kami ada kebutuhan, ya Allah. Kan? Sekarang kami meminta hanya kepada bahwa iyaka nasta'in. Maka ketika Anda mengatakan, saya mengatakan, kita mengatakan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah langsung menjawab, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah perjanjian komitmen antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan kalau benar hamba-Ku sampai detik ini, ya, apapun yang dia minta aku akan berikan sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia dan akhirat dia, maslahat dia. Tidak dahsyat di sini. Ternyata rahasia Al-Fatihah itu bisa mempercepat terkabulnya doa baru sampai di sini. Kan? Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dua pertanyaannya. Satu. Banyak orang yang telah baca Al-Fatihah setiap hari, bahkan 17 kali dalam sehari. Ya, paling minimal itu paling standar paling minimal 17 kali. Jadi kalau ada yang baca 16, itu berarti salat subuhnya 1 rakaat. Ya, karena salat itu kan 17 rakaat, 5 waktu 17 rakaat. Setiap rakaatnya baca Al-Fatihah. Saking inginnya Allah banyak mengabulkan doa kita, dibuat 17 kali minta. Ada nggak pimpinan, siapapun dia, komandan dan sebagainya yang mengundang Anda 17 kali dalam sehari, minta apa aja dikasih? Ya.
Dan ada yang ngundang sekali aja, Anda taatnya luar biasa, patuh luar biasa. Allah ngundang 17 kali di Bekasi untuk kepentingan Anda. Masih nggak taat juga. Dengan cara apa lagi diberikan petunjuk? Nah sekarang ada orang sholat 17 kali baca ini, tapi kok nggak dapat gitu kan? Salahnya di mana? Satu itu. Yang kedua, kalau Allah tawarkan, apapun diberi, mau minta apa? Pasti bingung kan? Banyak permintaan nih. Ada nggak rumus kalau disebutkan satu kalimat misalnya atau satu permintaan semua dikasih? Nah ini menjadi penting untuk kita uraikan bagaimana bacaan Al-Fatihah yang benar, ya kan? Sampai bisa menghasilkan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengabulkan doa-doa kita. Bacanya seperti apa nih? Karena ada petunjuk di hadis ini. Dan yang kedua, apa yang harus kita mintakan kepada Allah dalam kondisi yang seperti ini? Dan kadang-kadang bacanya cepat imam. Ya, begitu kita ikuti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan baca surat kan? Seperti apa menghadirkannya? Nah, ini nanti yang akan kita ulas. Jadi sabar ya. Sabar insyaallah, nanti kita akan uraikan dengan lebih dalam lagi sehingga pelan-pelan belajarnya. Kalau memungkinkan saya sarankan sih teman-teman bawa mushaf ya. Bawa mushaf, kalau kitab hadis mungkin nggak semua punya, tapi bisa download juga. Bisa dicari ini teman-teman. Insyaallah ketemu apa yang tadi saya sampaikan tuh ya. Kalau mungkin ada sedikit perbedaan nomor atau apalah gitu kan, yang menjadi penanda batasan halaman atau apa, itu mungkin perbedaan dari cetakan dan sebagainya, tapi redaksinya ketemu ya, redaksi ada, rawinya sama, itu kitabnya sama atau babnya sama, itu biasanya insyaallah bermanfaat ya. Yang aneh itu begini, misalnya nomornya ada isinya nggak ada, itu yang paling aneh kan. Nah, jadi jangan berdebat di masalah ini nomornya beda lantas ribut gitu. Hadisnya ada nggak Cepi? Jadi kalau hadisnya ada, ngapain Anda sibuk pada urusan seperti itu? Mungkin kitabnya beda atau apa, dan tidak perlu kita perlebar juga masalah itu. Jadi kesimpulannya, ini bacaan Al-Fatihah, bacaan pembuka inti ya, dan kita harus bacakan dalam sholat kita. Membacakannya harus benar teman-teman sekalian, karena ada rahasia di balik itu. Di antara rahasia itu adalah bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita ya saat kita bermohon dalam Al-Fatihah ini, seperti Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang dianggap mustahil oleh sementara orang. Ya, mungkin itu yang bisa kita uraikan, bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita, menjaga kita dalam kebaikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal qalbil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.